Selamat datang kembali teman-teman di channel Jaduman Otomotif. Untuk teman-teman yang baru mampir, bisa klik subscribe karena banyak informasi dari kita tentang dunia otomotif di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang unit baru, Zenik, mungkin Veloz atau mobil Toyota yang lain, bisa di rekan kita di Irfan Danu, nanti ada nomor WA-nya. Untuk teman-teman yang punya masalah, problem, atau mungkin pengen sharing dengan hal-hal dunia otomotif atau mobilnya, bisa WA teknisi kita, juga ada nomor WA nanti. Untuk teman-teman yang ingin kepoin IG kita, ada di jaduman.otomotif, bisa dicek di situ. Untuk teman yang ingin mendonasikan sebagian donasinya, ada juga di link Saweria. Oke teman-teman, liburan telah tiba teman-teman ya. Waktunya kita untuk sejenak meninggalkan rutinitas kita, sejenak kita refreshing, sejenak kita traveling, healing. Pastinya butuh akomodasi teman-teman ya. Terlebih adalah mobil kita sangat memungkinkan dan memudahkan kita untuk mencapai tujuan atau mencapai tempat penginapan untuk kita healing nanti supaya cepat dan nggak ribet teman-teman ya. Bayangkan kalau kita pakai kereta, bis atau angkut umum dan lain-lain. Nah di sini karena edisi kita liburan, kita mau kasih tips teman-teman. Ya kita jaga-jaga aja sih, yang namanya emergency nggak ada yang tahu ya kan. Siapa tahu tiba-tiba di jalan, kita nggak minta teman-teman ya, siapa tahu di jalan tiba-tiba ada suatu hal yang membuat mobil teman-teman mogok, atau mungkin ada variasi tambahan sehingga menyerap banyak voltase, sehingga menyebabkan voltase drop dari aki teman-teman, atau mungkin gangguan lain-lain teman-teman ya, misalkan fuse-nya putus atau hal-hal yang lain sehingga menyebabkan akinya semakin drop dan tidak kuat untuk starter. Kali ini kita akan bahas di sini. Oke teman-teman, yang pertama kita cara konvensional teman-teman ya. Jadi kita minta bantuan teman atau orang lain untuk berhenti dan kita meminjam aki orang tersebut untuk dijemperkan ke aki kita. Nah ini sangat impossible teman-teman. Kita bayangkan di jalan tol yang lalu lalang mobil yang sangat kencang, yang hanya bisa membantu adalah diri kita sendiri. Maka kita harus care dengan diri kita untuk cara yang cepat dan tepat. Teman-teman, untuk penggunaannya seperti biasa, untuk warna merah untuk full aki yang plus teman-teman ya, karena di sini sudah ada tandanya. Untuk yang hitam adalah untuk full aki yang minus. Di sini juga udah ada tandanya. Nah, teman-teman, ini urgensitas teman-teman ya. Karena sekali lagi dengan ketelitian dan kehati-hatian akan menyelamatkan nyawa kita. Ketika teman-teman tertukar menaruh warna merah ke full aki yang negatif atau warna hitam ke full positif, ini akan beresiko meledak, bisa jadi terbakar teman-teman ya. Jadi teman-teman harus aware dengan keselamatan teman-teman di luar sana. Teman-teman, untuk cara kedua kita bisa menggunakan alat charger bantuan seperti ini teman-teman ya. Nah ini biasanya dimiliki oleh bengkel resmi atau bengkel-bengkel yang emang udah kompeten dalam bidangnya teman-teman ya. Di sini seperti biasa kita jatuh daya utama memakaikan listrik teman-teman ya, listrik rumah tangga. Jadi 220 volt. Di sini tancapkan dulu ke terminalnya. Setelah itu seperti biasa kita tetap ada jumpernya warna merah dan hitam teman-teman ya. Jangan lupa merah untuk plus, hitam untuk negatif. Nah sekali lagi jangan sampai terbalik karena akan beresiko kebakaran dan meledak. Nah, setelah itu tombol di sini akan menyala dan itu menandakan siap digunakan teman-teman ya. Nah di sini ada tombol lagi teman-teman, bisa dilihat. Nah, ketika mau mencharger untuk waktu yang tidak bisa ditentukan atau misalkan ya mungkin untuk butuh bantuan secepatnya, kita bisa pakai fix teman-teman ya. Nah untuk jatuh dayanya kita bisa selektor separuh atau mungkin lebih kurang sedikit teman-teman ya. Jadi sesuai kebutuhan atau sesuai tingkat kerusakan baterainya teman-teman. Jadi ketika teman-teman baterainya sangat, jadi bisa jadi setengah lebih teman-teman ya. Atau kalau misalkan secukupnya ya segini udah cukup teman-teman ya. Nah untuk ini ada pilihan untuk 6 atau 12 volt. Jadi biasanya sih ini untuk mobil-mobil komersil teman-teman ya, Avanza, Kia dan lain-lain. Tapi untuk selektor ini biasanya untuk Dina. Jadi untuk truk untuk 18 atau 24 volt. Biasanya di atas mobil komersil teman-teman. Jadi mobil heavy duty.
Jadi seperti itu untuk alat pembantu di bengkel resmi seperti ini. Lagi teman-teman ya, alat segede ini, alat seberat ini sangat tidak worth it kalau kita gunakan di jalan tol. Kita harus membawanya dalam mobil kita. Ketika kita menggunakan sangat membuang tempat teman-teman ya, sangat berat, dan tidak mungkin kita juga cari catu dayanya di jalan tol karena memang harus ada tambahan adaptor ketika kita mengubah aki biasa menjadi 220 volt. Teman-teman, dari dua alat yang telah saya jelaskan tadi sangat tidak memungkinkan teman-teman ya, dan sangat banyak kelemahan atau sangat kita kesulitan dalam menggunakannya karena tidak semua medan, tidak semua tempat kita bisa menggunakannya teman-teman. Nah, kita ada solusi teman-teman. Jadi daripada teman-teman pakai tipe 1 atau tipe 2, mari kita lihat solusi dari kita. Ini dia teman-teman ya, alat portable yang akan kita gunakan. Sangat simpel, sangat kecil, sangat ringan, dan tidak membutuhkan catu daya apa-apa teman-teman ya. Kita tidak membutuhkan bantuan orang lain yang mana kita butuh akinya. Kita juga tidak membutuhkan catu daya listrik rumah tangga teman-teman ya, yang bervoltase 220. Kita cuman membutuhkan alat ini sehingga urgensitas yang kita alami bisa teratasi dengan cepatnya dan tepat. Kita coba penggunaan cara alat ini. Oke teman-teman, kita unboxing dulu ya alat kita untuk penolong emergensi dari teman-teman kalau pengen nyobain. Oke teman-teman, di sini isinya ada seperti ini teman-teman ya. Ini ada kabel jumper, ini ada untuk chargernya lengkap teman-teman ya. Ada tipe Android, Type C, ada untuk iPhone. Ini untuk charger yang pakai terminal teman-teman ya. Jadi lengkap banget, bisa pakai portable, bisa pakai terminal kuningan. Ini untuk pompa teman-teman ya, pompa ban, kompresor. Jadi teman-teman juga bisa menggunakannya selain untuk charger aki. Di sini juga ada ini teman-teman ya, opsional. Jadi lengkap ini untuk pompa bola kalau teman-teman suka main futsal atau basket mungkin. Di sini juga ada untuk juga tipe yang serupa. Di sini, nah ini teman-teman, ini jantungnya teman-teman ya. Jadi ini adalah supply utama powernya. Jadi bisa dibilang power bank teman-teman ya. Tapi ini portable. Jadi teman-teman tinggal bawa alat sekecil ini, bisa dibawa kemana-mana. Kita tinggal charger di rumah. Kalau untuk kebutuhan urgensi atau emergency, kita bisa pakai di jalan sewaktu-waktu tanpa harus bingung derek, tanpa harus bingung extra watt atau yang lain-lain. Teman-teman, ini kita ada unit udah 1 tahun lebih ya tidak beroperasi. Mari kita cek. Ternyata tidak ada pergerakan sama sekali teman-teman ya. Indikator semua mati, menandakan akinya sangat soak teman-teman ya. Untuk langkah pertama kita cek dulu akinya teman-teman ya, dari pengisian airnya, apakah airnya habis atau tidak. Mari kita cek. Oke, untuk airnya masih ada teman-teman ya. Istilahnya masih mampu untuk menyimpan arus listrik dari elektrolit-elektrolitnya. Teman-teman, langkah selanjutnya kita cek olinya dulu teman-teman ya, untuk supaya ketika siap starter nanti mesin siap bekerja. Di sini stik olinya. Oke, mari kita cek. Oke, olinya masih ada teman-teman ya, dan terlihat masih bagus. Bisa dilihat masih lumayan bening teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi. Teman-teman, jangan lupa juga kita cek full aki teman-teman ya. Untuk full aki minus oke, untuk full aki yang plus juga udah rapat ya teman-teman. Holdernya juga oke.
untuk mencegah supaya tidak jatuh dari tempatnya. Alat sudah siap, mari kita coba teman-teman ya, apakah berhasil atau sebaliknya. Oke, kita tancapin dulu untuk yang merah, jangan lupa positif teman-teman ya. Sekali lagi dengan konsep kehati-hatian, jangan sampai terbalik teman-teman, karena ini memang sangat krusial teman-teman ya. Sangat krusial, ketika terbalik bisa fuse blingnya putus sehingga menimbulkan masalah baru. Oke, untuk penggunaannya di sini ada tombol on off ya, kita on kan dulu. Ini. Setelah itu di sini ada tombol power, kita tekan aja. Nah, ini menunjukkan kapasitas baterai teman-teman ya. Berarti ini dalam kondisi 100% atau penuh. Teman, kunci kontak udah bisa hidup ya indikatornya teman-teman. Oke, mari kita coba untuk starter. Oke teman-teman, ternyata sangat ampuh teman-teman ya. Dari yang hasilnya apinya benar-benar soak, benar-benar drop, benar-benar rusak. Ternyata alat ini menggantikan peran aki untuk mensuplai kelistrikan kepada mesin teman-teman ya. Jadi just info, mesin itu butuh tegangan teman-teman ya. Jadi butuh input, butuh tegangan sepersekian untuk memberikan daya ke komputer, sehingga komputer bisa bekerja, memberikan perintah kepada aktuator dari masukan sensor-sensor atau masukan dari berbagai pihak yang dibutuhkan teman-teman ya, seperti sensor crankshaft, sensor camshaft, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita tidak mau teman-teman ya, dan tidak berharap semoga tidak terjadi di kehidupan teman-teman. Apa yang kita bahas kali ini cuman kita memberi solusi teman-teman ya, kita memberi jalan keluar alternatif. Jadi supaya teman-teman nggak kesusahan di jalan. Biasanya teman-teman sih tinggal ambil alat sendiri tanpa harus bantuan orang lain, tanpa harus bantuan colokan, tanpa harus ribet-ribet teman-teman ya. Jadi sangat praktis. Semoga perjalanan teman-teman, semoga liburan teman-teman menyenangkan. Selamat liburan teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, komen jika emang bagi teman-teman informasi kita sangat menguntungkan dan memanfaatkan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.